Ada WNA Betul. yang masuk ke Indonesia, sedangkan mudik itu dilarang. Hmm. Nah, menurut Om Yon nih sebagai pengamat dan juga penikmat politik, ada rekayasa politik gak sih Om di sini? Itu Biasa kalau itu Om. biasa. Jadi sejak zaman Rasulullah pun namanya pengkhianat pasti ada. Kurang lebih begini. Halo guys, welcome back to YouTuber Indonesia. Jika kalian suka sama konten-konten kita, silahkan bantu share. Dan jika kalian gak suka, silahkan unlike aja. So, enjoy the next video. Guys, Mayrista, kemarin kita udah ngobrol sama salah satu tokoh nih ya. Nah, dia itu seorang pengamat dan juga penikmat politik. Nah, kali ini kita panggil beliau lagi ke studio kita karena kita mau bahas sesuatu yang lagi viral nih. Ini dia Om Yon Sidik. Selamat malam Om Yon. Selamat malam. Gimana kabarnya Om? Kabar baik, semoga Anda semua di sini baik. Alhamdulillah baik Oke. semua Om. Lancar-lancar, ini anak-anak juga baik Om. Oke, Dan semoga alhamdulillah. Mayrista juga baik nih. Nah Om, Ya. ini kan di YouTube, di Twitter, di IG, ini kan lagi viral banget. Itu kan ada WNA Betul. yang masuk ke Indonesia, sedangkan mudik itu dilarang. Hmm. Nah, menurut Om Yon nih sebagai pengamat dan juga penikmat politik, ada rekayasa politik gak sih Om di sini? Kalau menurut saya tidak ada. Tidak ada. Tapi bagi mereka yang menilai itu ada unsur politik, itu Iya. sah-sah saja. Oke. Kalau menurut Mungkin saya itu murni memang ada tujuan pemerintah untuk hal tertentu. Atau mungkin ada oposisi yang memanfaatkan. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu, karena juga nggak Nggak. semua oposisi itu negatif. Saya kira semua itu kalau sifatnya memang mengkritisi, Nggih. itu positif. Semuanya positif. Positif. Untuk kebaikan negeri. Untuk memang tujuannya mengkritisi. Nggih. Berbeda kalau mengkritisi. Nah, itu Oh. beda. Mungkin ada juga yang sengaja mengkritisi Eh. untuk mencari panggung politik juga Om. Itu kalau Biasa itu Om. biasa. Jadi sejak zaman Rasulullah pun namanya pengkhianat pasti ada. Tapi selama pemerintah tujuannya baik, Nggih. nggak masalah. Jadi menurut Om Yon ini nggak ada rekayasa politik? Insya Allah tidak. Murni pure? Iya. Nah ini kan mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih Om, alasannya apa, kenapa kok WNA masuk diizinin, Betul. sedangkan kita sebagai warga lokal itu Iya. mau mudik dihimbau untuk tunda dulu gitu Om. Oke. Kurang lebih begini, kalau mudik itu kan lebih tidak terkontrol ya. Apa yang istilahnya yang mereka ketemu siapa kan lebih tidak terkontrol. Kalau Oh, WNA iya. yang masuk dalam arti mungkin yang lagi viral adalah tentang WNA Cina ya. Ya Cina, gue mau ngomong Cina nggak enak sih sebenarnya. Ini bukan berarti sara. Kita lagi menjelaskan faktanya bahwa tenaga Cina yang masuk ke Indonesia itu yang saya ketahui adalah memang tenaga ahli yang mengerjakan proyek-proyek strategis di Indonesia. Jadi tenaga ahli. Berarti itu tenaga pekerja? Betul. Bukan Mereka bukan tenaga wisatawan bukan? yang datang ke Indonesia itu bukan. Oke. Karena memang pada proyek-proyek strategis di mana mungkin yang mengerjakan perusahaan dari China, bahkan mungkin investornya dari Cina, apapun itulah, kalau pro kontra yang macam-macam itu saya lagi menjelaskan tentang fakta saja. Oke. Jadi proyek high tech itu sudah ditawarkan ke tenaga kerja Indonesia. Memang tidak ada yang mampu untuk bekerja seperti mereka di lokasi yang ketinggian, mereka harus makan di ketinggian dan bla 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 gitu loh. Dan itu sah-sah saja. Mungkin kalau Mas Al ini lahir tahun berapa? 93, 94 lah. Masih jadi muda kalau Om. kita kembali ke masa lalu mungkin proyek Sempor. Pernah dengar Iya, nama Sempor, Sempor waduk ya? ya. Jadi itu proyek itu dulu dikerjakan oleh Jepang. Dan banyak tenaga ahlinya yang didatangkan dari Jepang. Iya. Jadi itu sah-sah saja. Dan saya pernah jadi developer nih. Saya mengerjakan di kota Kendal. Saya membawa tenaga ahli dari Wonosobo ke Kendal. Nggak semua harus tenaga Kendal semua. Atau mungkin masyarakat Wonosobo, pasar induk misalnya. Iya, oke. Pasar induk boleh tanya sama kontraktornya. Apakah semua tenaganya orang Wonosobo? Oh gitu Om ya? Siap. Terus gimana Om? Jadi contoh proyek di Afrika itu juga BUMN kita juga membawa tenaga dari Indonesia sebagian. Memang tidak semuanya. Tapi itu sah-sah saja dan tidak melanggar aturan dimanapun loh ya. Iya, oke.
Jadi memang ya Indomie aja lah, Indomie di Afrika kita pakai bawa tenaga dari Indonesia. Mereka nggak komplain. Jadi Nah, cuman kan itu kaitannya kan dengan lain Om. Tapi kalau kita lihat ini kan lagi pandemi Om. Ya. Ada larangan mudik. Betul. Kenapa kok momennya sekarang gitu? Ya, karena proyek-proyek strategis itu kan memang ada sebagian yang memang dimulai dari 2019, 2020 kan seperti itu. Jadi kita tidak bisa menolak bahwa ini adalah mungkin Tuhan memberi kita ujian dengan pandemi seperti ini. Jadi nggak ada masalah. Sebenarnya dulu kan terjadi proyek Sempor juga seperti itu. Tapi Sempor kan kebetulan kan nggak lagi kayak gini. Nggak pandemi, betul. Tapi juga kalau proyek itu ditunda pun juga kerugian buat kita semua gitu loh. Iya, yang penting pasti ada regulasinya. Jadi kalau maaf, kalau apapun warga negara, mungkin bagi yang misalnya ada yang menceritakan bahwa wah warga negara asing kok bebas di Indonesia, nggak bebas. Ada aturannya. Ada aturannya. Kalau yang tidak sadaran atau nggak visanya telat tetap ditangkap, deportasi tetap gitu loh. Dan karena pandemi juga protokol Om ya? Betul. Sesuai prokes. Sebetulnya seperti itu. Tapi karena memang masyarakat plus 62 sebagian itu lebih senang membaca judul yang bombastis. Iya benar tuh. Jadi maaf ya, enggan membaca, lebih suka pesan berantai yang disampaikan oleh kelompoknya atau komunitasnya tanpa mau cross-check sebelum dulu. Iya, buzzer nih cuy. Iya Om, kalau gini Om. Kalau kita ngambil tenaga dari asing Om, berarti maaf nih ya, ada semacam proyek politik nggak sih? Maksudnya gini, kita kan pengangguran juga masih banyak. Betul. SDM juga, ya nggak tahu ya kalau SDM-nya ini mumpuni atau enggak gitu. Betul. Kenapa nggak ambil dari lokal aja gitu Om? Ya itu yang tadi saya sampaikan, sudah ditawarkan ke Naker memang ada beberapa pekerjaan yang kalau untuk unskill itu juga ditawarkan ke lokal, tapi unskill itu menyambung pipa pada ketinggian ratusan meter, dia harus makan di sana, etos kerjanya berjam-jam kan nggak semuanya sama. Skill berarti. Betul. Berarti PR-nya ke depan nih Om. Ke depan itu pemerintah kita fokus untuk mengupgrade skill ya SDM. SDM betul. Ini contoh kecil. Nah, jadi saya waktu itu pengalaman mungkin sedikit menyimpang. Saya pada tahun 2016 itu kalau ke Bengkulu itu sebulan bisa 10 kali, mungkin 14 kali sama bapaknya Pak Eko, Bupati Wonosobo. Ya. Jadi saat itu Pak Aryadi di sana tahu sendiri bahwa kalau tenaga kerja ngeraji, orang Wonosobo sehari di sana bisa dapat 12 kubik sampai 15 kubik. Tapi kalau orang Sumatera, karena memang nggak biasa, karena di sana kayu berlimpah, mereka dimanjakan dengan alam, dia paling sehari dapat ya 4 kubik sampai 8, ya paling seperti itulah, tetap berbeda. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini compare-nya seperti itu. Berhitungannya di situ teman-teman. Betul. Jadi karena skill tenaga lokal kita itu belum mumpuni lah untuk kerja cepat dan kerja dengan dibutuhkan skill khusus dan resiko kerja yang tinggi itu ya. Betul. Nah itu fenomenanya kayak gitu Om ya. Siap. Ini fenomena loh cuy, bukan penggiringan opini. Oh tidak, sama sekali tidak. Walaupun Om Yon ini penikmat politik, tapi saya kenal banget sama beliau. Nggak ada tuh penggiringan. Oke, berarti masyarakat kita itu yang saya lihat nih Om, di sosial media yang beredar luas nih. Itu masih banyak yang kemakan hoax Om. Insyaallah hoax dari berita-berita yang sumbernya kurang jelas gitu dan nggak tahu alasan pastinya. Nah mungkin dari Om Yon sendiri biar masyarakat nggak kemakan berita-berita hoax gimana Om? Ya kalau saran saya sih untuk lebih selektif untuk mencari link berita yang kredibel. Kredibel? Ya, jadi berita yang istilahnya jelas induknya. Misalnya di media-media mainstream itu kan induknya misalnya Tempo atau Detik atau ya pokoknya yang nasional lah, yang udah kredibel gitu ya. Dia punya induk yang jelas. Itu pun kadang ada juga judul yang memang dibikin bombastis supaya memang tahu sendiri lah istilahnya ada cari rating. Ya, cari rating cuy. Clickbait. Clickbait cuy. Kalau Studio Mar nggak pernah lo main clickbait. Tapi itu sah-sah saja. Yang penting mereka tidak menghilangkan substansi. Nah, itu yang penting. Tinggal kita menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang seperti kemarin saya sampaikan, saring,
sharing. Saring sebelum sharing. Iya, Ya, jadi itu penting jangan banget tuh. asal repost gitu. Seperti itu Ya, kurang ya, lebih. oke. Makasih banget Om Yon, Siap. udah membuka wawasan kita nih, udah Hmm. berbagi pengalaman, berbagi pengamatan buat kita semuanya nih. Oke. Mungkin sebelum kita tutup Om, ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih ke masyarakat kita? Ya, seperti tadi saya sampaikan. Oke. Jadi lebih selektif itu tadi. Oh iya, Itu iya, sudah heeh. mencakup istilahnya pesan saya Nggih, nggih. untuk masyarakat Tentang kita SDM semua. Om? Kalau tentang SDM Nggih. itu memang sebenarnya saat ini pemerintah kan contoh ini, Nggih. Wonosobo itu indeks pendidikannya adalah 6+1. Ini 6+1. ini data Dinas Nggih. Pendidikan Wonosobo tahun 2020. Artinya masih lulus SD masuk SMP. Lah ini monggo pemerintah juga menggalakkan supaya jadi lebih tinggi grade-nya lagi untuk pendidikan. Saya yakin karena apapun itu ya, walaupun maaf ya, pendidikan tidak harus di formal ya. Nggih. Paling tidak beliau-beliau yang mungkin belum sempat mengecam kuliah, seringlah berdiskus dengan orang yang memang sudah kuliah dan di kuliah nggak hanya tidur. Nggih. Tapi mengikuti Sindir perkuliahan kayak. dengan baik. Oke, makasih banyak Om Siap. Yon. Mungkin next time kita undang lagi ke sini, kita Insyaallah. ngobrol masalah yang intens banget di Wonosobo Insyaallah. dan juga di Indonesia. Oke. Oke, makasih banget Om Yon. Siap. Stay here, Studio Maer.